Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 13 Mei 2025 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa 13 Mei, pekan keempat Paskah. Kita akan mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Yohanes, bab 10 ayat 22 sampai dengan 30. Mari sejenak kita mendengarkan sabda Tuhan. Pada hari raya penabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku, tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, siapakah Yesus? Nah, pertanyaan itu tersirat di dalam dialog antara Yesus dan orang-orang yang mengitarinya. Maka mereka mempertanyakan, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang," kata mereka. Yesus melihat ungkapan ini bukan sebagai bentuk keterbukaan hati, tetapi kedegilan hati, karena sesungguhnya ia telah mengungkapkan siapa dirinya itu. Nah, dalam tanggapannya, Yesus menyatakan identitasnya dengan tegas. "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti Aku." Yesus menyatakan diri sebagai gembala yang mengenal domba-dombanya dan menjamin hidup kekal bagi mereka. Tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangannya, karena Bapa dan Dia adalah satu. Ini adalah pernyataan keilahian yang sangat kuat, sekaligus undangan untuk mendengarkan dan mengikuti suaranya. Para sahabat, tentu kita masih ingat dengan baik pada tanggal 13 Mei 1917, 3 anak kecil di Fatima, Portugal menyaksikan penampakan Santa Perawan Maria. Dalam penampakan-penampakan berikutnya, Bunda Maria menyampaikan 3 pesan utama. Pertama, tentang pertobatan dan doa, terutama berdoa rosario. Kedua, pengorbanan demi keselamatan jiwa-jiwa. Dan ketiga, perlunya berdevosi kepada hati Maria tak bernoda demi perdamaian dunia dan penyelamatan umat manusia. Nah, para sahabat, seperti domba-domba mengenal dan mendengar suara Sang Gembala, demikian pula Bunda Maria hadir untuk kembali menggemakan suara Yesus kepada umatnya. Pesannya bukan untuk menggantikan sabda Tuhan, tentu saja tidak.
tetapi untuk membimbing anak-anak Allah agar kembali kepada Yesus, Sang Gembala sejati. Maka dalam Injil Yohanes bab 10 yang kita dengar, banyak orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus meskipun mereka melihat karya-karyanya. Demikian pula para sahabat, pada zaman kita ini, iman kerap kali ditolak atau dianggap tidak relevan lagi. Pesan Fatimah sesungguhnya mengajak umat Katolik kita semua untuk berdiri teguh dalam iman, bahkan bila harus berkorban dan menghadapi berbagai macam penolakan ataupun kesulitan hidup. Yesus mengenal dombanya dari kesetiaan mereka dalam mengikutinya. Doa, pertobatan, pengorbanan yang ditekankan dalam pesan Fatimah adalah cara konkret untuk mendengarkan dan mengikuti Yesus. Tentu ini bukan sekedar sebuah devosi, tetapi ini tanggapan iman yang aktif. Menjadi Katolik berarti mendengar dan menaati suara Kristus, bukan hanya secara pribadi, tetapi juga dalam hidup bersama sebagai gereja. Ini berarti setia pada ajaran, sakramen, dan panggilan hidup kudus. Karena pada dasarnya kita sungguh dipanggil untuk menggapai kekudusan itu. Dunia saat ini penuh konflik, ketakutan, dan kekacauan. Maka kiranya pesan Fatimah adalah sebuah panggilan untuk menjadi pembawa damai, kasih, dan pengharapan. Dan ini dimulai dari keluarga kita masing-masing, pun pula juga komunitas-komunitas kita masing-masing. Yesus adalah Gembala yang mengenal dan mengasihi kita. Ia tidak pernah memaksa, melainkan mengundang, memanggil. Kita diundang untuk menjadi domba yang mendengarkan dan mengikuti suaranya. Tetapi kita sadar juga bahwa di tengah dunia yang gaduh dan penuh suara-suara yang lain, seringkali kita mudah tersesat dan menjauh daripadanya. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita terus dalam keheningan batin mendengarkan suara Sang Gembala sejati, mengikutinya dengan setia, supaya lewat itu kita sungguh senantiasa ada dalam jalan keselamatan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyatakan diri kepada semua orang yang mau mendengarkan Dikau dengan hati terbuka. Jadikanlah diri kami senantiasa menaruh perhatian kepada sabda-Mu, agar kami mampu menghayati karya Bapa dalam perbuatan-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 13 Mei 2025. Terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.